سعدونا في دنيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzalahul qur'ana wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'an wa hudan wa rahmah. Lizawil imani la raiba fihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzalahu qayyiman hujjatan nura lizawil aiqani wassalatu wassalamul attaman akmalani ala khairil khalaiq minal insani wal janni alladhi nawwarul qulub wal kubura nuruhu wa rahmatul lil alamin zuhuruhu wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum nujumul hidayah wa nashiru wal furqan wa ala man tabi'ahum bil iman. Amma ba'd. Yang saya cintai anak-anakku semua, santriwan, santriwati khatmul Quran dimanapun kalian berada, marilah kita sama-sama memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan di hari yang kelima ini. Semoga puasa-puasa kita di hari pertama dan sampai saat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala ibadah-ibadah kita di malam-malam sebelumnya pun Allah meridhoi segala amal soleh kita, kelak akan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan kita dapat memilih jalan yang shiratal mustaqim. Anak-anakku sekalian yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah kita, hendaklah kita niatkan dengan hati ikhlas, niatkan dengan hati yang tulus. Jangan melaksanakan segala ibadah itu dengan keterpaksaan ataupun dengan niat yang berbeda dari hati kita, yaitu ingin mencari teman atau ingin mencari kesibukan dari pergaulan-pergaulan. Mungkin di rumah kalian tidak ada teman, tetapi datang ke tempat belajar teman kalian yang mengaji atau yang belajar ilmu agama, sehingga kalian mempunyai teman banyak. Tetapi niat kalian bukan untuk mencari ilmu. Jadi tanamkan di dalam hati, berangkat dari rumah, sebelum berangkat bismillahi kita membacakan, menyebut nama Allah, kita niatkan di dalam hati kita, kita ingin mempelajari ilmu agama itu, sehingga setelah kita pulang dari belajar, kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Begitu juga dengan teman-teman kalian yang belum tergerak hatinya dan belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ajak mereka untuk belajar ilmu agama bersama kita,
Agar apa? Agar mereka pun sama merasakan nikmatnya dalam melaksanakan ibadah yang didasari dengan ilmu. Karena segala ibadah kita yang tidak didasari dengan ilmu maka akan tertolak, ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyah, segala amal perbuatan itu didahului dengan niat. Maka dari itu niatkanlah di hati kita dalam belajar ilmu agama ini untuk bekal akhirat nanti. Karena yang dibawa ke dalam kubur kita adalah ilmu-ilmu agama yang manfaat, ilmu agama yang mendapat ridha dari Allah. Anak-anakku semua, bahwasanya kita manusia dan jin adalah yang mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan ini. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya ada dua makhluk di situ yang disebutkan, yaitu jin dan manusia. Allah menjadikan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu setiap pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan di sini hendaklah kalian pahami kembali, ya. Jangan hanya kita menghafal Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, tetapi kita tidak memahami kandungan-kandungan di dalam Al-Quran itu, ya. Jadi kita hanya tahu luarnya saja, tahu sampulnya saja, tetapi tidak tahu isinya apa. Sangat disayangkan seperti itu. Mari selagi kita masih muda, selagi kalian masih belia, gali terus ilmu agama, dapatkan ilmu agama, karena ilmu agama Islam adalah sumber daripada kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian, pada saat ini, zaman sekarang ini, seluruh dunia sedang dihadapkan oleh satu permasalahan, yaitu virus. Kita semua sudah tahu virus apa itu, yaitu virus corona atau COVID-19, yang mana sudah banyak memakan korban. Tetapi kita jangan putus asa, jangan kita menyerah dengan keadaan, terus berjuang, ikuti aturan-aturan pemerintah. Kita berangkat kemanapun selalu ikuti himbauan pemerintah agar ibadah kita menjadi tenang, tidak ada rasa keraguan-raguan. Dan kita yakin kepada Allah bahwa Allah akan melindungi hambanya yang bertakwa kepadanya dalam istiqomah menjali ilmu agama, apalagi mempelajari Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itulah orang yang terbaik, ya. Itulah manusia yang terbaik. Maka dari itu terus semangat dalam belajar, semangat dalam istiqamah, semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari saya cukup sekian. Insyaallah di lain kesempatan kita akan adakan pertemuan kembali seperti ini, sehingga kita tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi rohani kita pun diisi oleh kajian-kajian agama. Untuk sementara ini saya hanya membuka suatu program, artinya saya membuka suatu program lewat online yang bisa kalian saksikan di rumah sewaktu kalian senggang,
jangan kalian membuka game ataupun aplikasi-aplikasi lain yang tidak bermanfaat untuk kalian, sehingga membuat kalian menjadi malas untuk belajar, malas untuk ibadah. Sekiranya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.